berhalangan karena lagi sakit, tapi bukan COVID kayaknya. Beliau lagi sakit, jadi aku tetap gantiin teman-teman. Nah, 2 pertemuan ini seharusnya teman-teman belajar 2 topik yang berbeda. Minggu lalu dan hari ini harusnya itu 2 topik berbeda. Minggu lalu tentang kristologi, minggu ini tentang pneumatologi atau Roh Kudus ya. Tapi karena kita kemarin nggak sempat untuk pertemuan, nggak apa-apa. Hari ini kita padatin jadi 2 ini. Jadi hari ini kita akan belajar 2 topik sekaligus, tentunya dalam 2 sesi ya. Sesi pertama kita akan belajar soal kristologi. Habis itu nanti sesi kedua teman-teman kita akan belajar soal pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa mesti kristologi, kenapa mesti pneumatologi gitu ya? Kan ini Tritunggal. Topiknya kok ke situ. Nah, teman-teman kita nggak bisa pisahin Tritunggal dari pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Nah, pribadi di dalamnya yang perlu dibahas, yang seringkali jadi kontroversi dan perlu pembahasan yang lengkap adalah pribadi anak, yaitu Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Ya, ini 2 pribadi yang seringkali kontroversial gitu. Kalau Allah Bapa nggak usah dipertanyakan lagi. Allah itu udah hampir bisa dibilang mutlak lah ya. Semua agama menyetujui bahwa adanya Allah. Nah, tapi pribadi anak dan Roh Kudus ini menjadi satu hal yang berbeda dalam kekristenan. Itulah kenapa hari ini kita mau menukik, teman-teman. Kita mau menukik kedua topik ini, ya. Nah, aku akan share screen mengenai hal ini. Nanti kalau mau nanya silakan aja ya, raise hand ya. Aku bisa lihat dari Zoom kok kalau raise hand ya. Oke. Semoga udah terlihat. Bentar ya. Perlu waktu dia. Oke, bentar ya. Oke. Jadi kita sambil gendong anak ceritanya. Karena mamanya lagi makan. Dan anaknya nggak mau ditaruh. Oke teman-teman. Nggak apa-apa ya. Anggap saja ini sebuah pekerjaan yang mulia ya. Oke. Teman-teman, jadi kita hari ini akan belajar tentang kristologi. Mengenal pribadi Yesus ya. Ya abaikan muka kecil di bawah aku ini ya. Karena ngangkatnya masih segini kalau nggak pegel. Anggap aja ini kesetaraan gender ya. Jadi laki-laki dan perempuan berbagi tugas untuk mengasuh anak ya. Oke, jangan salah fokus. Kita mau masuk ke kristologi, teman-teman. Nah, kalau kristologi yang menjadi bahasan kita biasanya adalah pertama-tama kita akan bertanya apa sih yang dimaksud kristologi itu. Jadi sederhananya kristologi itu, teman-teman, itu adalah studi atau ilmu atau pengajaran ya. Dari kata logi ya, logi, logos, kayak biologi ya, ya apalagi itu. Pokoknya logi-logi gitu ya. Itu biasanya artinya ilmu, studi atau pengajaran. Nah, mengenai apa? Mengenai seluk-beluk pribadi Kristus. Nah, pribadi dia tuh apa aja sih? Ada satu, keberadaan. Yang kedua, karyanya. Ya. Jadi nggak cuma pribadinya doang kita pelajarin, tapi juga karyanya. Karena pribadi Kristus nggak bisa dipisahin dari karyanya. Gitu ya, pekerjaannya di bumi ini, apa yang dia lakukan tuh nggak bisa kita pisahin. Yang dinyatakan oleh Alkitab, ya. Jadi sumber kita jelas Alkitab dalam belajar kristologi, dan tentunya sumber-sumber lain juga ya, yang menafsirkan Alkitab itu sendiri. Itu kristologi, teman-teman. Nah, beberapa pandangan yang salah tentang Kristus ya, ini salah nih. Teman-teman mungkin nggak lihat secara jelas. Teman-teman tapi bisa ngeliat kurang lebih. Pertama, ada orang yang bilang bahwa Yesus Kristus adalah hasil hubungan badan dari Maria dan Yusuf, artinya anak biologis nih. Nah, ini nggak benar ya. Terus yang kedua, Yesus Kristus adalah hasil hubungan gelap antara Maria dengan tentara Roma. Nah, ini juga nggak tepat ya, karena nggak ada catatan yang merekam itu, nggak ada ya.
Ketiga, Tuhan Yesus dibilang menikah dan memiliki keluarga sehingga ada Jesus Dynasty. Waduh, ini juga nggak ada catatan resminya, teman-teman ya. Nggak ada yang punya catatan tentang Yesus punya keluarga. Nah, terus juga yang keempat ada Jesus Seminar. Nah, ya kalau teman-teman ini salah satu golongan yang sangat lama ya, udah jadul banget ini. Ini mereka berpandangan bahwa Injil Thomas memiliki materi yang lebih otentik dibanding Injil Yohanes gitu ya, tentang Yesus. Nah, ini sebenarnya juga nggak tepat karena Jesus Seminar juga dibantah akhirnya oleh banyak sarjana Alkitab ya. Sarjana Alkitab karena argumentasi mereka cukup lemah dalam memilih mana ayat yang bisa dipakai ke Yesus, mana yang enggak. Jadi Jesus Seminar ini salah satu golongan yang merasa bahwa Alkitab tuh katanya nggak semuanya benar katanya. Jadi ada bagian tertentu aja yang kata-kata Yesus itu yang benar. Tapi kalau nggak kata-kata Yesus, kita nggak mau ambil. Nah, Jesus Seminar itu dia sangat mendikotomi, sangat apa namanya membuat perbedaan yang tajam antara perkataan Yesus sama tulisan para rasul. Jadi mereka tuh cuma mau terima yang tulisan Yesus doang, kata-kata Yesus langsung gitu ya. Nah, itu Jesus Seminar, sedikit tentang Jesus Seminar ya. Teman-teman nanti bisa pelajarin lebih dalam di bacaan yang aku udah bagi, nanti teman-teman bisa baca lagi lebih dalam. Ya. Tapi ini pandangan-pandangan yang memang sangat nyentrik dan kita bisa bilang bahwa kita tidak menerima itu. Ya, kita nggak menerima itu. Terus kemudian, nah kalau teman-teman misalnya bertanya nih, Tuhan Yesus tuh gimana ya? Apakah pribadinya itu bisa dipercaya? Nah, kristologi dipelajari dalam dasar ini, teman-teman. Bahwa Yesus itu adalah 100% manusia ilahi, ya manusia yang ilahi gitu. Jadi dua itu nggak bisa terpisahkan. Sama kayak kita lah manusia. Manusia itu punya tubuh dan roh terpisah atau nyatu. Coba. Ya nggak bisa dipisah. Bisa nggak misahin manusia dari rohnya aja terus ambil badannya aja? Nggak bisa. Atau sebaliknya, bisa nggak manusia cuma tubuh aja nggak usah roh? Nggak bisa juga. Ya, atau roh aja nggak bisa tuh, nggak usah tubuhnya. Nggak bisa. Jadi Yesus itu kesatuan manusia ilahi yang tidak bercacat celah sama sekali. Nah, ini yang menjadi keyakinan kita dan kepercayaan kita. Dan sejauh ini teman-teman belum ada yang bisa menunjukkan di mana letak kesalahan Yesus atau catatan sejarah yang menunjukkan Yesus itu mungkin pernah kawin 3 kali, 4 kali, 5 kali, masuk dalam pelecehan seksual atau apa, kayaknya nggak ada gitu. Nggak ada satu pun catatan tentang itu. Makanya di kristologi kita percaya bahwa Yesus adalah manusia sempurna. Ya, ini landasan kita kenapa belajar kristologi dan bagaimana kita akan belajar kristologi. Jadi kenapa kita belajar kristologi? Karena memang Kristus ini manusia yang patut diteladani. Dari sini kita bisa belajar nih. Lumayan kan? Bahkan bukan lumayan, ini satu-satunya manusia yang bisa benar-benar kita jadiin contoh. Dan akhirnya teman-teman kita bisa membangun satu kehidupan yang benar. Nah, itu dari Kristus. Tapi kalau teman-teman tanya, terus bagaimana cara kita belajar kristologi? Nah, cara kita belajar kristologi ya kita mempelajari Kristus itu, pribadi Kristus itu yang nyata dalam Alkitab. Ya. Jadi ini landasan kita. Nah, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan anugerah tidak ternilai, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Allah sediakan. Ya, jadi kalau teman-teman dengar di luar sana bahwa GSKI mengajarkan ada keselamatan di luar Kristen gitu ya, bukan di luar Kristus, sorry, ada keselamatan di luar Kristus. Wah, jadi semua agama bisa masuk surga dong, ya kan? Tidak, GSKI tidak mengajarkan hal itu, teman-teman. GSKI tidak mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus Yesus, nggak ada. Keselamatan tuh hanya oleh Kristus Yesus, ya kan? Tapi di luar Kristen ada keselamatan nggak? Bisa ada, kenapa enggak? Karena Ayub, Abraham itu bukan orang Kristen. Ya, setuju ya? Ayub, Abraham bukan orang Kristen. Nggak pernah masuk dalam agama Kristen, nggak pernah dibaptis. Nggak pernah. Nggak pernah punya keanggotaan Kristen, nggak pernah. Tapi mereka berharap, menaruh harapannya pada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka mereka diselamatkan di situ. Dan perbuatan mereka menunjukkan mereka adalah umat yang pantas diselamatkan. Itulah mengapa Abraham, terus juga Nuh, ya, itu masuk dalam saksi-saksi iman di Ibrani 11, kalau teman-teman baca.
Nah, itu salah satu bukti bahwa Yesus itu salah satunya keselamatan, teman-teman. Kalau Yesus nggak mati, nggak turun ke dunia terus mati, nggak ada yang bisa selamat. Tapi untuk menjadi selamat, teman-teman, nggak harus jadi orang Kristen. Dalam arti gini. Ini aku nggak terlalu dalam ya. Ini kita akan belajarin di kasus lain. Misalnya orang nggak pernah dengar tentang Yesus, ada di pedalaman. Dia nggak pernah jadi Kristen seumur hidupnya. Tapi hidup dia baik. Dia mengasihi orang-orang. Dia nggak punya kesempatan mengenal Yesus. Apakah dia bisa selamat? Bisa. Karena dia tidak pernah mengenal Yesus. Tapi kalau orang mengenal Yesus, orang menolak, orang bahkan meludahi, ibarat bahasa gitu ya, bahasa kasarnya ya, sangat menghina, membenci Kristus dan pengikutnya, wah itu nggak bisa selamat. Kenapa nggak bisa selamat? Alasannya bukan hanya karena dia menolak Yesus. Di samping dia menolak Yesus, dia itu tidak memanusiakan manusia lain. Kok bisa loh ada orang benci sama orang lain? Kok bisa loh ada orang pengen nganiaya manusia lain? Itu nggak usah ngomong agama, juga itu dia nggak masuk surga. Nggak usah ngomong agama, dari kemanusiaan aja, dia udah nggak masuk surga. Nah, jadi kalau orang nggak pernah punya kesempatan mengenal Yesus, bisa nggak selamat? Kita meyakini bisa. Bisa. Asal dia tidak menghina Yesus, dia tidak melukai orang lain, ya kan? Dan memang dia tidak pernah menghina, melecehkan nama Yesus atau melecehkan manusia lain, orang Kristen menganiaya manusia lain. Bisa. Nah, terus apa bedanya dengan kita kalau gitu? Mending kita nggak usah jadi Kristen. Nah, salah. Jangan begitu. Itu cara berpikir yang keliru. Kalau kita jadi Kristen, itu berarti kita punya identitas baru dalam Kristus. Kita umat pilihan. Dan umat pilihan dituntut dengan tuntutan yang lebih. Wah, jadi makin susah dong. Mending kita nggak pernah kenal Yesus. Nah, ini mental yang salah. Sekolah susah nggak? Susah. Tapi kenapa masih sekolah? Ya karena kita perlu sekolah, benar nggak? Nah, jadi Kristen susah nggak? Susah. Kalau gitu nggak jadi Kristen dong. Nah, ini yang keliru nih. Kristen itu dengan kita jadi orang Kristen, kita punya kesempatan untuk punya hidup yang lebih utuh dalam Tuhan. Lebih utuh dalam Tuhan. Lebih mengenal dia. So, why not? Kalau memang harus lebih sulit, lebih susah, kenapa enggak? Itu harga yang harus kita bayar. Mending nggak usah lah. Bukan apa ya Kristen makin susah. Jadi orang lain aja kan juga masuk surga. Mendingan gitu. Ya nggak apa-apa lah jadi orang pinggiran surga istilahnya kan. Nggak apa-apa dong. Nah, ini namanya menghina keselamatan dalam Yesus gitu ya. Tuhan kasih kita jadi umat pilihan, kita mau jadi umat biasa-biasa. Nah, itu adalah cara berpikir yang keliru, teman-teman. Kita tidak menjadi orang Kristen karena surga. Ingat baik-baik, teman-teman. Kalau teman-teman bilang, mending gak usah Kristen, kan sama-sama bisa surga. Itu alasan yang keliru. Alasan yang belum tepat. Tahu nggak, teman-teman? Dengan kita mengenal Yesus Kristus, pribadinya ya, personnya, itu anugerah yang nggak ternilai. Bisa mengasihi dia tuh satu hal yang nggak ternilai. Loh, kalau kita masih bilang, yang lain juga bisa masuk surga kok. Buat apa jadi orang Kristen? Nah, berarti selama ini engkau mengasihi Tuhan itu karena surga. Bukan karena pribadinya. Kalau orang mengasihi Tuhan karena pribadi, karena memang Yesusnya, Allahnya sendiri, dia mau orang lain masuk surga juga dia bodo amat. Malah dia happy. Kenapa? Kalau Tuhan itu mengasihi orang lain, Tuhan memberi kesempatan pada orang lain, kenapa aku mesti marah? Aku urusanku sama Tuhan. Aku mengasihi dia karena dia, bukan karena cuma orang Kristen bisa masuk surga. Nah, kita tuh mesti rekonstruksi pemikiran Kristen kita, teman-teman. Pemikiran Kristen tuh kita kadang-kadang sering bangun di atas reward and punishment. Why you gonna be a Christian? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Ya karena masuk surga. Kalau di luar Kristen masuk neraka. Tuh, reward and punishment kan? Ini cara berpikir yang keliru. Dalam kristologi, teman-teman, kita belajar bahwa bukan karena kita terima Yesus masuk surga, nggak terima Yesus masuk neraka. No. Ketika kita menerima Yesus, kita punya kesempatan build a relationship. Itu udah cukup, udah titik. Aku punya hubungan dengan Tuhan, dan itu nggak terbayar. Gimana orang lain masuk surga? Berarti nggak eksklusif dong Kristen. Loh,
Kok membangun kekristenan dari eksklusivitas buat apa? Yang kita incar adalah bagaimana aku mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ya kan, Paulus bilang gitu kan? Bukan karena aku mengenal Kristus, aku masuk surga sendiri, yang lain masuk neraka. Dan aku membuktikan aku yang paling benar. Nah, ini cara berpikir yang salah. Kalau teman-teman belajar nanti satu studi namanya postkolonial, itu adalah cara berpikir penjajah yang disuntikkan ke pemikiran Kristen Indonesia, sehingga Kristen Indonesia itu seakan-akan berkembang pesat dengan kuat. Kenapa sih penjajah sangat gencar memberitakan Injil? Tahu nggak teman-teman kenapa? Salah satu tujuannya adalah, kalau ketika orang Indonesia jadi Kristen semua, mereka akan lebih mudah kontrol. Makanya Kristen dibikin eksklusif. Itu pemikiran penjajah. Itu disuntikin di kekristenan kita dan udah mengalir, terlanjur mengalir dalam darah daging Kristen kita. Nah, tapi oke lah, itu studi lain ya. Itu studi lain. Nanti kalau teman ada waktu studi hermeneutik, nanti boleh kita ngomong. Cara tafsir, cara pemikiran Kristen kita tuh gimana sih? Ternyata udah banyak dipengaruhi oleh pemikiran begitu. Nah, malam ini aku mau ajak kita. Kita menjadi apa namanya? Kita menjadi orang Kristen itu karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang punya hubungan spesial dengan Dia. Nah, Obed tadi nanya, bukankah umat pilihan itu sendiri akhirnya eksklusif? Betul. Tapi eksklusivitas itu tidak ditonjolkan. Untuk membedakan diri sehingga dengan orang lain tuh kita punya tembok. Umat pilihan orang Kristen itu menunjuk pada panggilan, peran, dan tujuannya. Panggilan kita jadi anak, ya kan? Terus tujuan kita apa? Tujuan kita mengasihi Dia dengan benar-benar dekat. Terus tugas kita apa? Tugas kita menampilkan hidup yang berbeda sebagai contoh. Nggak bisa dibohongin, kita mesti ada contoh di dunia ini. Mesti ada orang yang duluan pinter buat ngajarin orang lain jadi pinter. Nah, itulah umat pilihan. Umat pilihan tuh dipilih buat jadi pinter supaya pinterin orang. Umat pilihan dipilih untuk punya hubungan dulu dengan Tuhan supaya dia punya hubungan juga dengan orang lain. Bisa membagikan hubungan dengan Tuhan itu kepada orang lain. Itulah kenapa ayat yang dikutip oleh Obed ini, dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita kudus dan tak bercacat, kita bisa mengimpartasikan pada yang lain. Nah, ini beda loh. Beda cerita yang begini. Oh, aku umat pilihan. Lu neraka, gua surga. Beda loh. Menjadi pintar untuk pinterin orang sama menjadi pintar bagi diri sendiri itu beda. Ya kan? Kalau di sekolah kita pernah dapat pelajaran kayak gitu kan. Dari sehari-hari. Ada temen yang sekali belajar tuh, waduh, dia pintar tapi pintar sendiri. Tapi ada temen yang belajar tapi dia bagi-bagi ke temen. Nah, maksud umat pilihan di sini adalah ketika kita dipilih, artinya kita dapat privilege memang. Harus diakui kita punya privilege. Kita kenal Yesus dulu, kita punya channel untuk kenal Yesus dari orang tua kita, dari gereja gitu kan. Dan ada orang lain yang nggak kenal Yesus. Nah, itu memang kita punya privilege, kita beda nih, eksklusif. Tapi bedanya adalah kita tidak menjadikan eksklusivitas itu menjadi sebuah tembok. Justru dengan posisi kita yang eksklusif ini, yang punya privilege ini, punya hak khusus, kita bisa memuridkan, kita bisa membagi. Nah, gitu ya. Kita jadi punya apa namanya? Perluasan. Kita punya transfer ke orang lain, bisa impartasi ke orang lain, gitu. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nanti makin jauh nih kalau LB3 dan penggolongan keluarga kerajaan ya. Tapi kalau mau dijawab singkatnya nih, penggolongan keluarga kerajaan dan LB apa namanya? Dan masyarakat itu pun kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya. Ini yang saya kembangin dari Omeras nih. Menurut saya itu pun nanti bisa berkembang. Yang jadi masyarakat tidak selama jadi masyarakat, itu bisa jadi keluarga juga. Kalau mereka terus berkembang, terus apa namanya? Menjadi orang yang benar-benar belajar kehendak Allah gitu kan. Itu warga masyarakat bisa jadi keluarga juga. Itu pun nggak, makanya maksud aku tadi itu kita nggak terpatok gitu loh. Kita nggak terpatok, oh ini umat pilihan, ini non pilihan. Ini Kristen, ini non Kristen. Kristen surga, non Kristen neraka. Salah. Itu bukan cara berpikir yang benar dalam membangun iman Kristen. Nah, maksud aku adalah ketika kita belajar Kristologi, ini membuat kita punya kesadaran akan privilege kita. Hak istimewa kita, buat kita bisa bagian ke yang lain. Gitu. Jadi mengenal Yesus itu bukan karena kita pengen surga, enggak. Tapi karena kita pengen Dia.
Kita pengen mengenal dia dan kuasa kebangkitan ya, kata Paulus. Ya. Nah, itu nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Karena kenapa teman-teman? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat membawa umat pilihan kepada Bapa untuk menjadi anggota keluarga Allah tadi ya. Melalui proses keselamatan itu dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Jadi Tuhan membawa kita untuk jadi anggota keluarga Allah. Dan saya percaya di LB3 itu ada pemuritan lagi nanti. Dan mereka yang jadi anggota masyarakat, mungkin nggak selamanya jadi anggota masyarakat. Dia bisa jadi anggota keluarga Allah juga. Kalau dia terus belajar, terus bertumbuh dalam kesempurnaan, di situ pun ada progresivitas. Ada perkembangan gitu loh. Nggak stuck, oh kamu kelas kasta bawah, aku kelas kasta atas. Kayaknya nggak begitu. Itu bukan kayaknya bukan surga yang adil kalau begitu ya. Ini asumsi saya. Kita semua berasumsi ya, karena surga kita nggak tahu gimana. Tapi asumsi ini dibangun dari pemikiran-pemikiran yang tentunya punya dasar Alkitab juga. Tapi kita nggak cukup waktu untuk jelasin semua ya. Nah, pengenalan akan Allah teman-teman, itu membuat kita punya best quality of life. Our best quality. Jadi kita punya hidup yang sangat berkualitas, sangat terbaik dengan kita mengenal Allah. Kok bisa? Karena dengan mengenal Allah, kita mengenal nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan Allah. Yang ditubuhkan dalam Yesus. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah mendengar atau memiliki sosok seperti Yesus, mungkin kita akan hanya berpikir bahwa Kristen adalah agama abstrak yang mengajarkan nilai ideal tanpa ada yang pernah bisa menghidupinya. Benar nggak? Ya kita bisa bilang, lu gampang ngomong mesti gini, mesti gitu, ya kan? Coba lu jadi manusia, ya kan? Kita bisa bilang ke Allah seakan-akan begitu. Tapi dengan adanya Kristus di muka bumi, jadi manusia. Dengan manusia 100% benar-benar bisa sakit, bisa mati, itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dia pernah menderita, dia pernah sakit. Teman-teman pernah baca nggak ya? Yesus tuh sakit loh. Di Alkitab tuh Yesus tuh pernah dibilang sakit. Waktu dia masih hidup ya, bukan waktu disalib. Yesus tuh pernah sakit. Mau lihat ayatnya? Bentar ya, aku bukain ya. Coba teman-teman buka di Lukas. Teman-teman cek di Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 23. Nah, Lukas pasal 4 ayat 23. Dah? Nah, kalau teman-teman baca Lukas pasal 4 ayat 23, Tuhan ngomong gini. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Kepada Yesus maksudnya. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lihat, itu bukan pepatah loh teman-teman. Itu maksudnya Yesus itu ngomong ke orang, kayak dia ngomong gini, lu pasti suruh gue sembuhin diri gue sendiri kan? Iya kan? Karena Yesus hari itu lagi sakit. Nah, nanti kita belajar lagi ya. Tapi ini salah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus tuh pernah sakit. Yesus tantang mereka, Yesus tuh membaca pikiran mereka waktu di ayat ini. Lu pasti mau bilang kan, sembuhin diri lu sendiri dulu, baru sembuhin orang lain. Nah, kalau sampai orang itu ngomong begitu, berarti Yesus lagi apa? Yesus lagi sakit. Nah, Yesus mengalami semua yang kita alami, teman-teman. Maka dengan kita mengenal Yesus, pribadinya dan karyanya, sifatnya, semuanya, kita bisa mengenal bagaimana hidup yang berkualitas. Itu goalnya. Ya. Oh, itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Proses inkarnasi itu nggak bisa dipisahin dari kemanusiaan dan penyerahan diri kepada Bapa. Jadi kalau dalam belajar teologi, teman-teman, kita nggak bisa mendikotomi atau memisahkan misalnya Yesus itu manusia atau Allah. Nggak bisa. Manusia itu roh atau tubuh. Nggak bisa. Kita tuh harus melihat ke kerajaan surga atau hidup produktif. Nggak bisa. Ini dua-duanya tersatu. Begitu juga dengan pertanyaan Bro Obed tentang inkarnasi itu berdasarkan pada kematian Yesus itu karena kemanusiaannya atau penyerahan dirinya sih? Dua-duanya. Dalam penyerahan dirinya sebagai manusia, dia mati. Gitu. Dan dia bisa mati karena dia manusia. Jadi dua-duanya saling berhubungan, nggak bisa dipisah. Ya, semoga menjawab karena singkat-singkat kita
masih ngejar waktu. Nah, mengenal Kristus berarti mengenal karyanya dengan benar, teman-teman. Nah, pengenalan terhadap Yesus Kristus juga akan bangun konsep yang benar mengenai model manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ini udah jelas lah kayaknya ya. Nah, teman-teman, kita mesti paham bahwa Yesus Kristus adalah sentral dari isi Alkitab. Jadi pusatnya. Seluruh berita yang ditulis oleh Alkitab, baik PL maupun PB, terpusat pada karya keselamatan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sentralnya tuh Yesus Kristus. Ini kalau teman-teman baca atau pelajari nanti di ilmu tafsir, namanya kita belajar yang namanya nanti kristosentris. Tafsiran yang kristosentris ya. Nanti ada ayat-ayat perjanjian lama yang kayaknya mengarah banget ke Yesus ya. Nah, itu memang bisa dibaca seperti itu. Gitu. Itu namanya kristosentris. Misalnya kayak ayat yang bicara soal di contohnya paling gampang itu di ini. Perawan itu akan melahirkan anak ya kan? Yang di kitab Yesaya itu ya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak gitu ya. Nah, itu kalau dibaca itu akan merujuk pada Yesus ya. Jadi terpusat ya, PL maupun PB. Kalau PB jelas saya rasa. Pasti pusatnya ke Yesus. Nah, itu sub bahasan pertama, teman-teman. Tentang pengantar kristologi. Ya. Nah, aku masuk ke pra-eksistensi Kristus sebelum Natal. Sebelum Natal itu maksudnya bukan Natal ibadah KKR tanggal 25 Desember ya, bukan ya. Maksudnya sebelum dia lahir ke dunia itu gimana sih kehadiran dia? Apakah dia memang sudah ada di bumi ini? Kalau sudah ada, apa argumentasinya? Nah, yuk kita lihat dari Alkitab. Teman-teman, Alkitab menegaskan bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum ia dilahirkan melalui Bunda Maria di Bethlehem, ya, melalui Ibu Maria di Bethlehem. Bahkan ia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah pra-eksis, ya. Sudah ada sebelumnya. Eksis itu ada, pra itu sebelum. Jadi sebelum dia ada di bumi, dia sudah ada. Itu pra-eksistensi Kristus. Ya. Lumayan lah dapat satu kata gaul lagi ya, yang agak ngeri-ngeri sedap gitu kan, pra-eksistensi ya. Kalau teman-teman ngomong nanti ke teman-teman lain di kelas misalnya, aduh sebelum pra-eksistensiku di kelas ini sangat tidak baik ya kayaknya. Wes gitu kan. Agak ngeri ya. Jangan pakai sosokan ya teman-teman ya. Ini kalimatnya agak ribet, jelimet ngomongnya susah nih. Nah, tapi kita perlu paham bahwa begini teman-teman. Allah Bapa dalam mengerjakan karya penciptaan itu tidak sendirian. Tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Putra Tunggal. Teman-teman kita masih paham bahwa ketika menciptakan di kejadian itu, dalam doktrin Kristen teman-teman, itu ada keterlibatan dalam Tritunggal itu. Ada. Nah, nanti kita lihat bukti-buktinya ya. Ada keterlibatannya. Ada anak, ada roh. Kalau roh jelas kan? Roh itu jelas. Roh itu ketika roh melayang-layang gitu kan di kejadian 1 ya. Jelas. Nah, tapi juga putra juga ada teman-teman. Yesus juga ada. Nah, oleh karena Yesus hadir dalam penciptaan, itu menjadi salah satu dasar kita mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum adanya waktu sudah ada Yesus. Nah, ini ayatnya. Dan bahasa aslinya ya. Kalau teman-teman baca KJV itu disebutkan di Kejadian 1 pasal 1, in the beginning God created the heaven and the earth gitu ya. Nah, kata God di situ pakai kata Elohim. Nah, Elohim itu bentuk plural dari God. Nah, kontroversinya adalah di sini teman-teman. Di Perjanjian Lama kata Elohim itu bisa dipakai dalam dua cara. Satu, caranya adalah dia dikenakan pada Allah Israel. Kalau kenakan pada Allah Israel, Elohim itu biasa dibaca tunggal di bahasa Ibrani ya. Ini kalau di Inggris dan Indonesia nggak kebaca. Tapi kalau di bahasa Ibrani itu dibaca tunggal. Tapi kalau buat Allah-Allah lain, Allah atau Elohim ini dibaca jamak. Nah, memang teman-teman, akhirnya kita bisa bertanya begini. Loh, ini kan diterjemahin dari Ibrani ke Indonesia. Kalau penulisnya subjektif misalnya, dia pengen nafsirin Allah, Elohim di satu kata di Ibrani itu. Ke Elohim yang Elohim dewa-dewa, bisa nggak kok? Bisa.
Jadi agak kadang-kadang subjektif, bisa ada subjektifnya. Tapi teman-teman, bersyukur bahwa ada adanya ada tata bahasa yang mengunci, bahwa Allah Israel itu ketika ditafsirkan dia akan punya grammar yang beda, tata bahasanya beda dibanding Allah-Allah, dewa-dewa ya. Beda. Nah, itu nanti kita belajar di bahasa Ibrani kalau ada pelajarannya ya. Tapi aku mau bilang di sini bahwa kalau di PL itu Allah orang Israel itu tunggal. Satu. Kayak pelajaran pertama kita ngomongnya, satu. Dia itu satu. Nah, tapi ketika nanti di perjanjian baru, teman-teman. Nah, satu ini dimaknai berbeda. Jadi ada reinterpretation. Penafsiran ulang oleh kelompok Kristen. Nah, jadi teman-teman nggak usah kaget kalau nanti orang Yahudi bilang bahwa di perjanjian lama itu Allah itu satu. Itu memang benar. Secara grammar itu dikunci satu dalam arti one. Secara grammar ya, secara tata bahasa itu dikunci satu. Tapi yang namanya teologi itu nggak bisa hanya dikunci pada grammar atau tata bahasa. Dia mesti melihat konteks dan melihat sejarah juga. Nah, orang Kristen di abad mula-mula itu menafsirkan Tritunggal itu dengan satu dasar yang kuat juga. Bahwa ada pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Ada pribadinya nih. Ayo, gimana cara memaknai God sebagai satu? Kan mesti ditafsir ulang mau nggak mau. Nah, disinilah orang Kristen menafsir ulang. Dengan kenyataan yang baru, mereka menghadapi kenyataan bahwa ada Anak dan ada Roh Kudus yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka menafsirkan ulang Allah yang satu itu menurut perjanjian lama menjadi Tritunggal. Gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Itu dasarnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah ada Yesus dalam perjanjian lama? Bagi orang Yahudi nggak ada. Tapi bagi kita ada. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kita nggak perlu berdebat dengan Yahudi karena mereka punya cara baca yang beda. Dan cara baca kita tuh udah cara baca yang lebih berkembang dalam arti kita punya keyakinan sendiri gitu. Ya. Yes, reinterpretasi. Betul, Obed. Jadi itu reinterpretasi. Ya, oleh kelompok Kristen. Karena kalau bagi kelompok Yahudi, Elohim itu satu. Udah, satu aja. Bapak Bapak udah. Yesus tuh bukan Allah berarti. Gitu. Bagi orang Yahudi itu satu aja. Roh Kudus gimana? Roh Kudus cuma dianggap sebagai ya itulah tenaganya Allah gitu. Oh, apa namanya perpanjangan tangan Allah. Ya Allahnya satu. Itu bagi Yahudi. Bagi perspektif Israel ya. Nah, apalagi buktinya Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. 1 Petrus 1 ayat 20. Ada yang boleh bacakan ayat Alkitab ini? Minta tadi WL-nya siapa? Clara ya? Boleh Clara? Pasti kaget karena ditembak tiba-tiba. Dor. Oke, tolong ya. Dan masih banyak ayat. Jadi akan sering buka Alkitab. Tinggal 10 menit lagi nih. Ya. 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yes. 5 menit lagi. Oh ya, 5 menit. Oke, kebanyakan aku. Lagi, Yohanes 1 ayat 1. Jadi kuis buka Alkitab nih bagi Clara ya. Cepet-cepetan, cerdas cermat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yes, pada mulanya firman bersama dengan Allah. Jelas firman itu Yesus dalam konteks Yohanes pasal 1 ya. Jadi kalau ditanya Yesus sudah ada belum sebelum dunia dijadikan? Ya, ini ayatnya dasar. Inilah kepercayaan kita. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yes, jelas banget ini ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lagi, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yes, lebih utama. Maksudnya dia tuh yang paling pertama.
Yang sebelum semuanya ada, dia ada. Makanya dibilang sulung. Lanjut, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yes, sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu kata kuncinya. Yesus sudah ada permulaannya sejak dulu kala, sebelum dunia ada. Lanjut, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yes, Yesus punya kemuliaan sebelum sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada dan udah punya kemuliaan. Jelas. Lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Jangan kapok ya Clara JWL ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yes, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 12 ini adalah himne, teman-teman. Itu himne, ya. Kalau teman-teman nanti belajar pengantar perjanjian baru, kebetulan di sini ada yang masuk sekolah Alkitab ya, ada yang masuk ekumene ya. Filipi pasal 2 ini adalah himne, lagu orang Kristen pada mula-mula yang dikutip Paulus. Itu tuh dilaguin, baca Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7 sampai 12. Itu dilaguin, teman-teman. Kayak orang Katolik loh. Kan ada ya Mazmur ya dinyanyiin gitu ya. Nah, itu tuh dulu begitu dia. Nah, ini tuh salah satu himne ya, himne orang Kristen mula-mula, penyataan iman mereka tentang tentang Yesus. Nah, kalau suruh praktekin, jangankan himne masa lalu, bro. Gua lagu zaman sekarang aja susah nyanyinya. Mesti suruh Bang Roy nih. Nah, suara gua nggak punya karunia di situ nih. Bang Roy lebih dikaruniai dalam hal ini ya. Jadi nanti kita minta Bang Roy cari tahu lah ya. Karena kebetulan beliau juga akan bergabung di STT Ekumene. Oke. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Kalau nggak salah masih ada satu lagi deh. Nah, Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Yes, ingat tadi, aku sudah ada sebelum Abraham, dan Abraham melihat hariku. Ya kan? Nah, ini ketemu Abraham nih dia nih. Nah, gitu. Masih ada deh. Masih ada, Ding. Oh, masih banyak loh. Ya, baca. Oh, dua lagi. Nggak banyak. 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak 21 itu, ayat 17. lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Yes. Terakhir. Nah, minum dulu tuh katanya tuh. Itu 24 sampai 28 atau 24 dan 28 kok? 24, 28 aja, jangan banyak-banyak. Oh iya, oke. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yes. Yang tadi ketemu Hagar sama yang sekarang ketemu Yakub itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, kita mesti pahamin teman-teman, ada dua. Ada malaikat Tuhan yang benar-benar malaikat, ya. Ada malaikat Tuhan yang itu utusan dari Elohim. Malach Yahweh, betul. Itu bahasa Ibrani-nya Malach Yahweh. Nah, Malach Yahweh yang satunya yang punya penampilan fisik itu, yang bisa memberkati, bisa mengurapi. Nah, itu
kita percayai sebagai Yesus. Gitu ya. Karena nggak ada yang bisa memberkati, nggak ada yang bisa bergumul melawan Yakub, dan Yakub tadi memberi kesaksian bahwa engkau melawan Allah, gitu kan? Itulah mengapa yang ketemu Yakub sama yang ketemu Hagar tadi kita bilang bahwa dia adalah bagian dari Allah. Nah, Allah Bapa nggak mungkin, kenapa? Karena dia ada di terang yang tidak terhampiri. Itu di 1 Timotius pasal 4 atau 3 ya, sorry aku lupa. Nah, yang paling logis adalah Yesus. Roh Kudus nggak pernah punya bentuk, nggak pernah taking material form ya, nggak pernah mengambil bentuk material. Roh Kudus itu nggak pernah. Dia paling banter itu seperti angin besar gitu ya, Roh Kudus itu ya. Tapi Yesus itu yang mengambil bentuk materi. Nah, itulah kenapa dari semua teks ini yang kita udah baca tadi, yang Clara sampai capek bacanya karena terlalu banyak, dan Clara bisa libur 2 hari baca Alkitab karena banyak ya, nggak bercanda. Ini adalah bukti-bukti bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Inilah bukti pra-eksistensi Yesus. Jadi kalau ada orang lain yang mendebat atau mempermasalahkan tentang apakah Yesus Allah atau tidak. Nah, salah satu bukti kealahan Yesus adalah keberadaannya yang ada sebelum segala sesuatu. Ya namanya Allah, ya kan? Ya mesti ada dong sebelum segala sesuatu. Kalau Allah ada setelah segala sesuatu, dia bukan Allah, dia ciptaan. Tapi kalau dia ada sebelum segala sesuatu, itulah Allah. Nah, Yesus berada sebelum segala sesuatu. Itu berarti dia Allah. Itu silogismenya. Itu cara berpikirnya begitu. Ya, salah satu bukti kealahan Yesus adalah hal itu. Nah, kira-kira itu bisa aku bagiin. Dan sorry banget, aku sangat ngebut, teman-teman. Sorry banget, aku sangat ngebut karena ya itu ya. Karena waktu kita terbatas. Kita masuk sesi tanya jawab 8 menit sampai pukul 8. Ada yang mau pertanyaan teman-teman? Silahkan didalemin karena aku sangat cepat tadi. Jadi silahkan digali lagi. Florentino udah buka mic. Yang di HP kok, bukan yang di laptop. Yang di laptop yang ini cuma kamera. Oke. Halo Ko Gren, aku mau nanya kok. Ini mungkin kita semua udah tahu ya terkait hierarki Allah Tritunggal. Tapi mungkin coba kok bisa jelasin lebih lengkap nggak? Dan bagaimana nanti kalau misalnya ada orang yang bertanya mengenai keberadaan Yesus dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus lewat ayat yang Yohanes 16 ayat 7 yang dimana di situ dibilang Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Dia yang di kalimatnya itu kan, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau misalnya kita tahu Roh Kudus itu rohnya Bapa dan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Lalu bagaimana kita bisa berbicara dan bisa menjawab seandainya ada pertanyaan mengenai mungkin dengan jelas ya terkait bukan kesejajaran sih, kayak apa sih namanya? Ya, hierarkinya. Ya, hierarki mengenai itu. Masih di atas yang mana gitu ya? Ya, dari ayat Yohanes 16 ayat 7 ini yang dimana Tuhan Yesus bilang dia yang mengutus Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu rohnya Bapa sendiri. Itu aja kok, Gren. Makasih. Oke. Aku langsung tembak ke ayatnya dulu ya. Nanti baru aku balik ke hierarki. Jadi tingkatannya ayat itu mengutus di situ bukan berarti bahwa Yesus yang kayak orang nyuruh siapa gitu ya. Jadi mengutus itu mesti dipahami begini. Mengutus di situ adalah memberi akses. Memberi akses. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, ada akses Roh Kudus untuk menaungi orang percaya. Gitu, menyertai orang percaya. Nah, itulah mengapa nanti Tuhan Yesus katakan, Roh itu akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran, gitu kan ya. Kayak kesannya Yesus yang kasih job desk-nya gitu kan. Sebenarnya nggak ada job desk dalam arti Yesus lebih tinggi dari Roh Bapa ikutin Yesus. Sebenarnya nggak begitu ya. Jadi lebih ke Yesus memberi kebenaran bahwa aku membuka akses. Dengan aku udah berkhotbah 3,5 tahun, terus aku menebus dosamu di kayu salib, Roh Kudus akan datang ke hatimu secara permanen, ke hidupmu secara permanen, dan akan menuntun kamu. Nah, disitulah dipandang sebagai diutus. Diutus, diberi akses gitu ya. Nah,
Kalau kita balik ke hierarki, balik ke tingkatan yang mana yang lebih tinggi, teman-teman, kita bisa pastikan bahwa ya, Allah Bapa lah yang menjadi sumber segala sesuatu. Nah, Yesus sebagai anak ada dalam penundukan terhadap Allah Bapa. Itu yang kita percaya di GSKI. Nah, di tempat lain ada nggak kepercayaan lain? Ada. Ada kepercayaan kesejajaran ada. Dan itu juga mainstream, itu banyak. Nah, sekali lagi aku mau bilang bahwa mungkin dua-dua ini punya argumentasi yang sama-sama kuat. Nah, tapi kalau di kita percaya bahwa Yesus itu menundukkan diri kepada Allah Bapa. Dalam subordinasi Allah Bapa. Nah, Roh Kudus gimana? Roh Kudus itu rohnya roh Allah Bapa tadi, udah betul. Udah sangat tepat, dia roh Allah Bapa. Sehingga dia tidak ada di dalam struktur itu ya. Dia nggak ada struktur dalam itu. Karena roh Bapa ini merupakan satu perwakilan Bapa gitu loh. Hadiran Bapa dimanapun. Gitu. Adapun kalau tadi dibilang dia diutus, itu maksudnya diberi akses. Gitu. Maksudnya dikasih akses. Gitu, Flo. Rentino Victoria. Manggilannya apa sih? Gue lupa manggilannya. Rio kok. Rio, ya Rio. Aduh. Rio. Oke, gitu Rio ya. Semoga mencerahkan ya. Oke, makasih kok Gren. Ya. Ada lagi? Sebelum Edesa bertanya? Ya. Mau nanya apa? Nah. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kok aku mau nanya? Nah, inilah ya, kalau yang ngajar bapak-bapak ya gini nih. Bapak-bapak anak yang masih kecil ya. Suara-suara seru. Siapa nih? Aku, Tea. Aku tuh siapa? Tea. Siapa? Oh, Tea. Oke, sorry. Julia. Nggak muncul Ya, soal oke. di Zoom. Oh iya, maaf ya. Oke. Kamera. Ya, kok aku mau nanya. Kenapa harus Roh Kudus yang dikirim ke kita? Kenapa nggak ciptaan lain atau enggak malaikat gitu? Kayak di zaman perjanjian sebelumnya. Itu kenapa? Untuk menuntun kita. Yes. Pertanyaan bagus. Ingat, teman-teman, Roh Kudus adalah roh Bapa. Aduh, cerita ini rasanya terharu. Teman-teman pernah pahamin nggak? Ya, ada argumentasi lain, ada ya banyak. Cuma aku mau pakai argumentasi ini. Teman-teman ingat nggak kita dipanggil sebagai apa? Dalam hubungan kita dengan Bapa. Anak Allah ya. Kita anak Allah kan? Ya kan? Apa yang lebih manis ketimbang bersama dengan orang tua kita sepanjang waktu selama-lamanya? Itu manis banget. Kenapa mesti Roh Kudus? Kenapa nggak malaikat? Malaikat bukan roh Bapa. Bapa mau rohnya sendiri yang menyertai anak-anaknya. Tuh lihat, manis nggak? Aduh, ini kisah cinta yang manis banget. Bapa mau anaknya tuh disertai sama dia sendiri. Jadi, kenapa mesti Roh Kudus? Disitulah bukti bahwa kita benar-benar anak. Kita dapat pembimbingan, kita dapat teguran, kita dapat nasihat dari roh Bapak sendiri. Memang Bapak nggak bisa hadir secara fisik, karena ketika dia hadir, wah itu kita nggak tahu gimana ya. Tapi rohnya lah yang hadir. Itu perwakilannya dia, itu dia sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita mau runut, kalau kita benar-benar mau bikin itu jadi sebuah hal yang menguatkan kita, ingatlah teman-teman, bahwa yang menyertai kita itu bukan suruhan Bapak, tapi Bapak sendiri. Itu satu alasan yang bagi gue itu nyentuh banget. Even ada argumentasi lain, ada. Tapi karena waktunya singkat, gue nggak bisa kasih banyak. Tapi salah satunya adalah dihubungkan dengan anak Allah itu. Itulah kehadiran Bapak bagi anak-anak. Ya, gitu Teh. Semoga bisa sekalian membangun iman. Dan juga apa yang disampaikan Obed juga benar. Roh Kudus itu omnipresent. Kalau argumentasi lainnya begitu. Jadi dia bisa hadir di mana aja dan itu bisa menyertai kita. Ya. Dan dia adalah Bapak sendiri. Ya, dia adalah orang tua kita. Mau sebut mama boleh nggak? Ya, boleh aja. Tapi jangan bilang bahwa dia punya gender laki-laki perempuan yang punya kelamin ya, enggak ya. Tapi kesan sebagai mama yang
menaungi, mendampingi, menemani, itu kerasa. Dalam Allah itu, meskipun Allah itu kita sebut Bapak ya teman-teman ya, tapi kalau bagi aku personally, dia itu Bapak sekaligus Ibu. Dalam diri Allah itu ada dua kualitas itu, maskulinitas, femininitas. Itu, aduh, kalau teman-teman baca Alkitab tuh ada sisi kerasnya, ada sisi membalutnya. Waduh, itu makanya laki-laki dan perempuan itu ketika diciptakan sebenarnya harus saling melengkapi. Baru benar-benar bisa menjadi gambar Allah yang sempurna, itu di situ. Kenapa pernikahan itu Tuhan bilang adalah untuk menciptakan keturunan ilahi, itu begitu. Karena ketika laki-laki perempuan nyatu, itu seperti diri Allah, ada sisi maskulin, ada sisi feminin, gitu. Ya, itu agak nyimpang, sorry. Tapi ya itulah yang bisa aku ceritain. Kebetulan kepikiran gitu. Kayak gitu ya. Si Koko. Ya, ada lagi? Kita udah jam 8 lewat 1 menit. Ada lagi? Oke, istirahat ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu jam 8 lewat 10 ya. Oke. Dan lanjut ronde 2 ya. Lanjut, Bro Obed kita. Sip. Oke. Next round. Bagi yang masih dari WC, semoga, atau dari kamar makan, ruang makan, semoga bisa kembali secepatnya. Karena kita mulai ya. Ini slide-nya Bu Martina, karena saya lanjutin dari beliau ya. Saya minta slide beliau. Oke, teman-teman. Doktrin Roh Kudus. Nah, awal abad 20-an, teman-teman, kebangunan kaum Pentakosta mulai meningkatkan pemahaman gereja tentang kepribadian dan karya Roh Kudus. Selama hampir seabad, teman-teman, para pengkhotbah, pengajar, dan penulis kaum Pentakosta telah memperjelas doktrin tentang Roh Kudus. Kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi nyata yang melakukan karya Allah. Kita kembali kepada Perjanjian Lama untuk meneliti awal iman Pentakosta. Yuk, balik ke PL yuk. Nah, kalau teman-teman belajar studi tentang Roh Kudus, itu mengikuti studi tentang Kristus dan karya keselamatannya. Roh Kudus adalah dia yang menerapkan manfaat salib yang menyelamatkan kita. Tapi teman-teman, dalam Alkitab, karya Roh Kudus ini tampak mempunyai banyak segi, teman-teman. Penciptaan baru, kebangkitan orang mati, kehidupan kekal, kerajaan, penggenapan akhir sejarah, semuanya adalah karya Roh. Nah, tapi teman-teman, ini juga kekeliruan kita ya. Mungkin bukan kekeliruan ya. Kita kadang-kadang sangat sangat fantastisme terhadap iman Kristen. Jadi Roh Kudus itu hanya terkait dengan hal-hal yang fantastis gitu ya. Kebangkitan, nanti ada mujizat, penciptaan, yang hebat-hebat gitu ya. Roh Kudus kayak kuasa super boom gitu ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman baca di Alkitab, itu karya Roh Kudus sangat multidimensi, teman-teman. Mulai dari yang sangat ajaib sampai yang sangat sederhana gitu. Yang spektakuler sampai yang dengan yang biasa aja, ya. Contohnya adalah apa yang biasa aja? Contohnya adalah ketika teman-teman baca di kitab Keluaran, kalau aku nggak salah, correct me if I'm wrong. Di Keluaran itu ketika Musa dan bangsa Israel mau membuat satu kemah suci, satu kemah gitu ya, itu para tukang kayunya itu dihinggapi Roh Kudus untuk bisa bikin satu bangunan kayu yang bagus gitu. Nah, jadi cuma bikin bangunan perlu Roh Kudus gitu kan. Dalam arti maksudnya kayak itu kan satu hal yang biasa banget. Kok Tuhan Roh Kudus menaungi ya? Tapi itulah teman-teman, Roh Kudus itu multidimensi. Dia multitasking ya. Bisa untuk pekerjaan-pekerjaan spektakuler, bisa juga untuk hal yang biasa yang kelihatannya kayak bagi kita kayaknya nggak perlu Roh Kudus juga bisa deh. Kayak gitu dong. Nanti teman-teman silakan baca deh. Ketika di Alkitab Roh Kudus itu dibilang menghinggapi para tukang-tukang yang membuat bait suci, itu benar-benar hadir gitu loh. Benar-benar Roh Allah tuh menghinggapi mereka. Nah, jadi kita harus lihat bahwa karya roh itu adalah keseluruhan keberadaan yang ada dalam dunia ini. Kelangsungannya pun itu karya roh, teman-teman.
ketika kita hari ini bisa saling bertegur sapa gitu ya. Hari ini kita bisa melihat adanya pergerakan perjuangan keadilan, teman-teman. Kalau kita lihat kan banyak ya perjuangan penegakan keadilan, penegakan hukum, di mana dunia makin digiring untuk misalnya sorry ya, akhir-akhir ini ngomongin soal pelecehan seksual, undang-undang tentang kekerasan seksual itu mesti disahkan, suara masyarakat makin keras untuk mengesahkan hal itu supaya ada keadilan bagi perempuan. Itu pun karya roh, teman-teman. For me itu karya roh. Bagi saya itu karya roh. Karena karya roh itu tidak terbatas hanya pada ruang gereja atau pada liturgi yang kita adakan gitu ya. Setiap hari Minggu doa tumpang tangan, ada yang tumbang. Enggak begitu. Karya roh itu sedekat nafas kita. Sedekat apa yang kita lihat dan itu menjadi lebih baik gitu loh. Misalnya manusia makin berpikir bahwa oh kita perlu mengusahakan keadilan, kesejahteraan, bagaimana kita mikirin soal lingkungan, ya kan, dari yang sebelumnya sangat gila dengan plastik ya Indonesia dan dunia ini ya, tapi sekarang mulai ada promosi supaya plastik itu juga nggak terlalu banyak gitu kan, pengendalian penggunaan plastik for a better world gitu kan, untuk dunia yang lebih baik. Itu pun menurut saya itu pekerjaan roh, di mana ada keteraturan, ada hal yang positif, ada kebaikan, di situ roh bekerja. Nafas roh adalah nafas kasih, nafas yang konstruktif, yang positif. Jadi di mana ada suatu hal yang positif, konstruktif, yang membangun, di situ ada roh. Kecuali positif corona ya, itu bukan ya. Itu positif yang beda, teman-teman. Positif yang aku maksud adalah hal yang baik, hal yang konstruktif, membangun dalam kasih, dalam persaudaraan, dalam kebaikan, itu karya roh. Itu bagi saya begitu. Karya roh nggak terbatas pada hal-hal yang religius, hal-hal yang berbau agama, tapi ya juga berbau hal-hal yang sehari-hari. Nggak yang spektakuler, tapi juga yang biasa. Itu karya roh. Nah, kisah Yesus Kristus adalah salah satu catatan karya Roh Kudus, teman-teman. Nah, ini yang satu yang luar biasa, yang spektakuler gitu ya. Inkarnasi, misi, pengurapan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah oleh Roh Kudus. Dan kehidupan baru kita pun dalam Kristus adalah kehidupan dalam roh. Nah, ini satu hal yang kalau kehidupan baru kita ya, itu sekaligus sehari-hari juga itu yang luar biasa. Sehari-harinya kenapa? Karena Roh Kudus nanti bekerja lewat hal-hal yang sederhana. Ya, untuk ngubah kita tuh lewat hal-hal sederhana. Orang tua kita ngomel lah supaya kita berubah, entah kita berantem sama orang, kita punya kesempatan untuk disakiti orang gitu ya, kita belajar mengampuni. Di situ pun ada pekerjaan roh. Itu yang sehari-hari itu kayak kelihatan kok nggak spesial ya. Nah, sampai di mana kita mungkin ada satu momen kita udah sangat jauh dari Tuhan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan pakai satu kejadian yang ajaib untuk menegur kita. Nah, itu kehidupan dalam roh yang spektakuler. Jadi itu ada. Saya tidak menentang adanya hal-hal yang spektakuler yang Tuhan bisa pakai untuk mengubah kita. Bisa. Tapi kalau yang sehari-hari bisa mengubah kita, kenapa Tuhan harus yang spektakuler gitu kan? Nah, tapi juga saya nggak mau membangun pemikiran bahwa yang spektakuler itu lebih buruk daripada yang sehari-hari. Enggak, dua-duanya berdampingan. Dua-duanya beriringan. Ya. Mujizat perlu nggak? Perlu. Tapi tanggung jawab perlu nggak? Perlu juga. Gitu. Dua-duanya perlu. Ya. Apalagi di masa-masa COVID kayak sekarang ya. Dulu tuh aku juga agak nyesel loh. Agak nyesel ya. Agak nyesel buat kayak, ya ini curcol aja ya. Ini curcol ya. Jadi jangan dianggap terlalu gimana teman-teman ya. Ini curhat aja nih. Curhat colongan. Dulu gue sangat menjelekkan orang yang berdoa minta mujizat kepada Tuhan. Wah, gue jelekin banget. Wah, lu harusnya itu bisa selesaiin pakai logika, bisa selesai pakai tanggung jawab. Wah, gua toyor-toyor deh, kalau ibaratnya gue tuh toyor-toyor orang itulah. Lu terlalu mistik lu gitu kan. Tapi dengan keadaan pandemi begini, ketika orang terdekat kita jatuh sakit ya, kayak nyokap mertua gue ya, mama mertua kemarin kritis ya. Ini gue cerita aja nih, ini sekalian curhat ya. Ya sambil lah supaya teman-teman nggak bosan juga. Itu gue sampai doa ya. Bokap gue juga kemarin, bokap gue 3 bulan lalu, 4 bulan lalu ke Jakarta, itu karena sarafnya kejepit, dia lumpuh. Nah, gue doa yang sama juga. Gue doa sampai bilang gini, Tuhan, aku minta kuasa-Mu Tuhan, tolong pulihkan dengan khusus Tuhan. Minta mujizat Tuhan. Ya karena sedih kan, udah sangat hancur hati kita, orang tua kita. Pertama bokap gue, kedua mama mertua gue. Sedih, kasihan. Nah, gue jadi berpikir bahwa
Sebenarnya nggak ada yang salah dengan mujizat, asal kita nggak ketergantungan dengan mujizat. Dan akhirnya kita nggak tanggung jawab. Nah, karya roh itu ada di situ, teman-teman. Di dalam satu hal yang spektakuler, dan juga yang sehari-hari ketika kita bertanggung jawab. Itu pun juga karya roh. Roh membimbing kita untuk ingat tanggung jawab loh. Ingat kerjaan tugas tepat waktu. Ingat lu jangan marah sama orang, jangan nyimpan dendam. Sesimpel itu. Roh bekerja dalam kehidupan baru kita dalam Kristus. Itu roh bekerja. Ya. Jadi teman-teman jangan berat ke sisi mujizat gitu ya. Jangan juga berat ke sisi, oh pokoknya kita nggak ada mujizat lagi. Dua-duanya seimbang. Karena ada mujizat tuh ada, dan tanggung jawab itu juga harus. Dua-duanya itu seimbang. Ya, kita nggak membatasi Allah. Kalau kita bilang Allah itu terbatas pada yang mujizat, wah dia itu Allah yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Kan ada tuh golongan orang Kristen yang sangat mengglorifikasi kekuatan Allah ya. Itu juga bentuk sebenarnya membatasi Allah. Karena dia memandang Allah itu nggak ada di kegiatan sehari-hari. Padahal Tuhan juga ada di yang sehari-hari. Sama dengan kelompok yang sangat pakai logika begitu ya. Sangat rasional. Sampai menutup kesempatan bahwa Allah itu bisa bekerja dalam cara yang irasional ya. Itu juga membatasi Allah. Jadi jangan sampai kita terjebak di dua kutub ini, teman-teman. Kita harus ada di tengah-tengah yang sama-sama berat kiri kanan. Gitu ya. Itu catatan tentang roh. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Anak ya. Jelas beda. Dia hidup dalam kesatuan yang sempurna dengan Bapa dan Anak. Berbeda di sini maksudnya teman-teman mesti ingat bahwa dia nggak bisa dibilang terpisah sepenuhnya dengan Bapa. Tapi dia merupakan kesatuan dengan Bapa yang juga punya kemandirian tersendiri. Nah, Roh Kudus memang agak ambigu. Ya. Agak ambigu. Harus aku akui, Roh Kudus agak ambigu. Karena di bagian Alkitab ada dibilang bahwa dia punya pikiran perasaan, dia bisa sedih. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, ya kan ada ayatnya kan? Roh Kudus punya perasaan. Tapi di sisi lain, Roh Kudus itu rohnya Bapa yang nggak bisa terpisah. Nah, jadi dia tuh satu sisi bisa mandiri, satu sisi seperti dia juga nggak terpisahkan. Jadi memang Roh Kudus agak ambigu. Itu kesimpulannya. Tapi kita nggak perlu memperdebatkannya secara tajam, karena tadi ingat, teman-teman kalau berteologi ya, ini tips teologi sederhana. Jangan terjebak di pemikiran biner. Jangan terjebak di pemikiran biner. Biner itu kalau nggak hitam putih, maksudnya A, B gitu doang. Binary. Kalau dia nggak bersatu, ya dia pisah dong kok. Ya pilih salah satu yang mana kok. Teologi bukan ilmu eksak yang kayak matematika. Kalau matematika kan ini apa nih? Ya satu. Nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Ini satu. Ini satu. Kalau ini dua. Dua ya dua, satu ya satu. Nah itu ilmu eksak, matematika. Tapi kalau Roh Kudus, pribadi Allah, apalagi ini kan metafisik ya, beyond the physical gitu, melebihi yang fisik yang terlihat yang kita nggak bisa pegang hari ini. Kita harus membuka kemungkinan bahwa ada opsi ketiga. Dia mungkin bisa bersatu, bisa juga terpisah, dan dia punya keberadaan yang unik. Kita nggak tahu gimana uniknya tapi, karena jujur bagi saya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, silahkan. Mungkin bisa kasih penjelasan tambahan supaya bisa saling melengkapi teman-teman ya. Karena saya nggak tahu semua juga. Bagi saya, Roh Kudus dan Allah Bapa itu adalah satu pribadi ya yang terpisah sekaligus tergabung. Jadi emang agak ribet, agak memusingkan. Karena Alkitab menyaksikan begitu. Dia pribadi yang mandiri, punya pikiran perasaan, tapi dia juga nggak pernah putus dari Bapa. Nah, jadi setiap karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah karya bersama sebenarnya, karya Tritunggal. Dunia ini tidak pernah ada tanpa Roh Kudus. Karya penciptaan melibatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus pun memberdayakan individu-individu pada masa-masa awal, teman-teman. Ya tadi kayak aku cerita tuh, di hari Kejadian, di Bilangan, di Hakim-Hakim. Roh Kudus berdiam dalam umat Allah di era Perjanjian Lama. Jadi jangan bilang bahwa Perjanjian Lama itu nggak ada Roh Kudus ya, ada juga. Ya, bagaimanapun pada kenyataan Roh Kudus tidak diberikan secara mencolok atau tidak permanen seperti di era Perjanjian Baru. Sebelum Pentakosta, Yesus berkata kepada para muridnya, "Iya, Roh Kudus akan menyertai kamu dan akan diam
Ya, akan diam. Estin itu abide, tinggal, apa ya, menetap. Menetap itu kata yang bagus, menetap di dalam kamu. Ya. Jadi bedanya apa kalau di PL sama PB? Kalau di PL Roh Kudus itu kayaknya temporal gitu ya kesannya ya. Digambarkan kayak sekali-sekali hinggapin orang untuk tujuan tertentu. Tapi kalau di PB itu dia kayaknya permanen gitu digambarkan. Memang ada di dalam diri kita, menuntun kita dalam segala kebenaran. Dia estin, itu bahasa Yunaninya tuh, menetap gitu, tinggal permanen. Ya. Sampai seseorang menghujat Roh Kudus itu sendiri, gitu kan. Baru Roh Kudus tidak bisa lagi mengubah dia. Gitu. Nah, buah roh yang akan menunjukkan bahwa kesinambungan antara hubungan roh dengan para murid. Jelas Roh Kudus sangat terlibat dalam kehidupan rohani dan pengalaman Roh Kudus dalam perjanjian lama, teman-teman. Kelihatan banget. Tetapi setelah kedatangan Yesus Kristus, hubungan itu muncul semakin akrab dan lebih berdaya guna daripada sebelumnya. Jadi berdiamnya Roh Kudus adalah aspek utama dari pengalaman dan kehidupan Kristen. Jadi ini menetapnya ini jadi satu hal yang penting. Jadi hanya kesan atau dapat dipahami demikian bagian yang tadi ya, yang ini ya. PL dan PB sebenarnya ya tergantung ya. Kan pertanyaan Obed ini maksudnya kesan kan maksudnya ini hanya dugaan ya. Kalau dapat dipahami kan kesannya kayak ini udah pasti. Maksudnya mau nanya begitu kan. Tergantung pendekatannya. Kalau mau ngomong akademik, ya akademik, artinya kita membuka kemungkinan pada opsi lain, cara pandang lain, itu kesan. Tapi kalau kita mau belajar secara dogmatika, doktrin nih, kalau kita ikutin benar-benar ajaran gereja, ya memang dapat dipahami demikian. PL temporal, PB permanen. Gitu. Jadi tergantung pendekatannya. Nah, apa bentuk dari menghujat Roh Kudus? Oke, silakan. Kita ambil nanya ya. Jadi kalau nanti materi nggak selesai, maaf teman-teman ya. Kita sambil aja nggak apa-apa. Mumpung ada yang nanya gitu kan. Kalau nanti di akhir kan pada nggak nanya biasanya nih. Bentuk dari menghujat Roh Kudus. Oke, dosroreski. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah bentuknya gini. Dia itu nggak bisa satu tindakan doang gitu ya. Misalnya kita udah diingetin Tuhan untuk nggak buat dosa, kita jatuh lagi. Nggak begitu. Menghujat Roh Kudus itu kalau dalam konteks ini ada dua konteks ya. Konteks di Alkitab ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat bilang Yesus sebagai kuasa Beelzebul, kan kata menghujat Roh Kudus itu muncul di konteks itu kan, di cerita itu kan. Waktu Yesus nyembuhin orang, malah orang-orang Farisi sama orang Yahudi yang lain bilang imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi bilang, itu dengan kuasa Beelzebul tuh, pakai kuasa setan dia. Nah, di situ konteksnya menghujat dalam arti memandang rendah kuasa Roh Kudus dan menyekutukannya dengan kuasa iblis, kuasa setan. Jadi dipandang rendah, ya. Dia nggak percaya itu, terus dia bilang itu adalah kuasa setan. Itu konteksnya pertama itu tuh secara Alkitab ya. Secara biblika. Ini kan Dostoyevsky kebetulan juga masuk STT ya. Nanti kalau baca Alkitab ada dua konteks. Konteks biblika sama nanti gimana konteks kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari konteks itu bisa tarik ke sehari-hari teman-teman. Kalau baca Alkitab itu dua langkah begitu ya. Konteks di situ apa sih? Baru kita tarik ke hidup kita. Nah, apa menghujat Roh Kudus dalam hidup kita teman-teman? Hari ini kalau kita tarik dari ayat tadi, menghujat Roh Kudus adalah ketika kita lebih memilih menyekutukan diri kita dengan kegelapan ketimbang dengan Tuhan. Kita menolak penggarapan Tuhan, menolak pembentukan Tuhan lewat berbagai hal ya, berbagai cara. Kita lebih pilih buat dosa, kita lebih pilih menyekutukan diri kita dengan kuasa gelap. Ya kegelapan tuh nggak harus main dukun, main santet, nggak juga ya. Ketika teman-teman lebih senang untuk misalnya melakukan dosa X, Y, Z ketimbang melakukan kebenaran, ya di situ kita menyekutukan diri kita dengan kuasa kegelapan. Nah, jadi kalau teman-teman lebih senang atau lebih tertarik bersekutu dengan yang salah ketimbang yang benar, itu jalan sampai menghujat Roh Kudus. Sampai teman-teman hatinya mengeras, membatu, disitulah kita akhirnya menghujat Roh Kudus benar-benar. Kita bersekutu penuh dengan kuasa gelap dan meninggalkan Allah. Disitulah orang menghujat Roh Kudus. Gitu ya.
Semoga bisa mencerahkan. Chat lagi kalau nggak cerah ya, biar kita cerahin lagi, tambahin brightness-nya. Ya, oke. Roh Kudus adalah pribadi yang menuntun orang percaya kepada kebenaran, teman-teman. Nah, kebetulan nggak perlu Clara bacain lah. Ini udah ayat yang udah sering lah ya. Yohanes 14 ayat 26. Dia menuntun kita kepada kebenaran. Artinya gimana? Apakah Roh Kudus mengambil alih hidup kita? Apakah dia ambil setir, ambil kendali? Tidak. Menuntun di sini maksudnya memberikan arahan. Dia menerangi nurani kita. Ya kan, teman-teman sering lihat di kartun ada sisi evil orang, ada sisi baik orang gitu ya. Ada yang malaikat, ada setan yang saling ngomong gitu ya. Nah, secara sederhana teman-teman ya, ini secara sederhana meskipun nggak mewakili. Secara sederhana kita bisa bilang bahwa Roh Kudus seperti itu. Dia menuntun kita, memberitahu kita, mengingatkan kita, menegur kita akan apa yang benar dan menghindari yang salah. Nah, apa bedanya sama nurani kok? Sebenarnya nggak usah dibedain. Roh Kudus itu normalnya bekerja di nurani yang bersih. Jadi suara nurani harusnya suara Roh Kudus. Harusnya begitu. Nah, ingat kembali teman-teman, jangan punya cara berpikir biner. Oh, Roh Kudus, nurani, ini dua hal yang harus terpisah mutlak. Nggak bisa. Ini dua-duanya akan punya kesatuan. Karena nurani seseorang itu pelita Allah. Tuhan waktu nyiptain manusia kasih satu pelita yang namanya hati nurani. Nah, kalau itu pelita dari Tuhan, itu berarti pancaran juga dari Tuhan. Itu apa ya? Bagian dari diri Tuhan di situ tuh. Segelap-gelap nurani orang kan biasanya masih ada titik cerah gitu ya. Ada ungkapan sejahat-jahatnya seorang preman, dia nggak akan bunuh anaknya. Misalnya gitu ya. Kecuali emang preman udah gila ya. Tapi ada ungkapan begitu. Artinya segelap-gelapnya hati orang, ada juga kebaikan dalam situ. Nah, berarti nurani itu bisa jadi tempat adanya suara Allah di situ. Gitu. Baik itu bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Ada suara Allah di situ. Nah, cuma bagi orang Kristen, ketika kita menerima pekerjaan Roh Kudus, maka nurani kita itu di-expand kapasitasnya untuk lebih memiliki pertimbangan yang akurat. Jadi akurasinya dinaikin gitu loh, ekspansi akurasi gitu. Bukan kemampuannya. Kan kemampuannya orang udah punya kemampuan untuk bedain yang benar yang salah kan. Tapi seberapa jauh kemampuan untuk membedakan yang benar yang salah itu? Nah, inilah yang di-expand sama Roh Kudus. Dia memberi kita, menuntun kita, memberitahu apa yang berkenan pada kehendak Allah, apa yang tidak. Ya kan? Kan kalau di GSKI kita sering belajar ya, jahat, baik, sempurna. Meskipun nggak bisa dipisahin ya, jahat, baik, sempurna. Baik sama sempurna itu nggak bisa dipisahin mutlak. Ingat, nggak bisa biner. Apa yang sempurna itu pasti baik. Dan apa yang baik mungkin akan apa yang baik akan mencapai kesempurnaan. Jadi nggak bisa dipisah sebenarnya. Karena yang sempurna itu pasti baik, yang baik ini akan mencapai kesempurnaan. Kan nggak bisa dipisah. Tapi oke lah, kita sedikit pisah supaya kita dapat sedikit insight malam ini. Nah, kalau Roh Kudus itu misalnya orang sebelum percaya Tuhan itu dia baik, kalau dia punya Roh Kudus, dia benar-benar menerima pimpinan Roh Kudus, dia mencapai sempurna. Nah itu. Jadi dia bisa naik level gitu. Meskipun tadi ingat ya, nggak bisa dipisahin sempurna sama baik itu nggak bisa pisah. Karena yang sempurna pasti baik, dan baik itu jalan menuju sempurna. Itu nggak bisa dipisah. Gitu. Tapi untuk ilustrasi begitu ya. Jadi dia menuntun kita. Dia nggak ambil setir, tapi dia memperluas kapasitas kita. Menyadarkan kita lebih peka, lebih sensitif. Gitu. Nah, kita mau ngelakuin apa enggak, ya urusan kita. Kita punya tanggung jawab, punya kehendak bebas. Di situ. Roh Kudus adalah cara berada Allah. Ya, jadi keberadaan Allah. Dia adalah pribadi, bukan benda, cair, padat, atau gas. Roh Kudus sama dengan roh Allah. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Allah Bapa ada dalam surga, rohnya lah yang hadir di mana-mana. Tadi kita udah pelajarin ini ya. Kayaknya udah jelas. Aduh, ini ganti dulu, orangnya digeser dulu ya. Ces. Oke. Nah, keperluan roh nih teman-teman. Ini bahasan terakhir kita ya, sebelum kita tutup ya. Nah, kepenuhan di sini punya arti di Ibrani itu nuah. Memiliki arti berbaring atau menempatkan diri. Dalam bahasa Yunani, pletoo. Yang sejajar dengan pleroo. To be full. Menjadi penuh. Atau to complete. Melengkapi. Ya. Dalam perjanjian lama, kepenuhan roh dibagi jadi dua tipe.
ada temporal, ya, dan juga ada yang permanen juga, ya kan? Tadi mayoritas yang temporal yang banyak. Makanya tadi aku pakai kata kesan, karena memang ada kesan dia temporal gitu ya. Tapi ada juga kesan-kesan dia kayak mirip permanen juga, tapi dikit. Lebih banyak kan dia temporal gitu. Nah, ayat-ayatnya bisa lihat teman-teman lihat nanti ya. Silahkan dilihat karena ini banyak sekali. Kalau kita suruh Clara baca nanti habis waktunya. Tanda-tanda kepenuhan tipe ini tidak terlihat secara spektakuler, teman-teman. Tapi nampak dari keunggulan prestasi hidup. Nah, tadi aku bilang, kayak Yusuf, Musa, ya kan, Daniel. Mereka tuh orang yang diurapi dengan roh Allah, gitu kan. Nah, apa maksudnya diurapi roh Allah? Mereka punya kualitas hidup prestasi yang beda. Kayak Daniel, ya kan. Apa namanya, orang-orang Babel tidak berhikmat, Daniel berhikmat. Beda toh, dikontrasin kan. Yusuf juga dikontrasin tuh. Ketika Yusuf dibilang dia dipenuhi roh Allah, dia berhikmat. Orang Mesir tidak berhikmat. Ya kan? Musa juga sama. Musa berhikmat, orang-orang Israel pada umumnya tidak berhikmat. Jadi selalu ada pengkontrasan itu. Ketika seseorang dihinggapi Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan adanya gini loh teman-teman. Maksud Alkitab tuh gini. Ketika orang dihinggapi Roh Kudus di Perjanjian Lama, itu dia ada keunggulan hidup. Ada karakter dia, ada kemampuan dia yang beda dari orang biasa. Itu. Jadi kalau kepenuhan roh di PL itu dia nggak selalu magical atau spektakuler dalam arti kayak kepenuhan roh terus bisa menari-nari ya. Meskipun ada beberapa nabi yang begitu kalau teman-teman nanti baca, tapi nggak semuanya begitu. Rata-rata kebanyakan kalau dipenuhi roh di PL itu dia punya kualitas prestasi hidup yang di atas rata-rata dibanding orang yang sekitarnya. Itu di PL. Nah, kalau di PB gimana? Kalau di PB teman-teman lihat sebelum Pentakosta di kisah Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu juga sudah ada pekerjaan roh. Dan sebenarnya teman-teman, zamannya Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis itu juga zaman Perjanjian Lama itu kan. Mereka kan hidup di zaman Perjanjian Lama di Israel. Perjanjian Baru itu kan setelah adanya gereja ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sebelum Pentakosta itu atau ketika Yesus masih berkarya di bumi, itu karya Roh Kudus juga sudah terlihat. Gitu. Terus terlihat. Dan sesudah Pentakosta lebih lagi ya, Stefanus, Paulus, Barnabas. Dalam Kisah Para Rasul, peristiwa kepenuhan Roh hampir selalu disertai dengan tanda-tanda. Tetapi di zaman sebelum Pentakosta tidak. Nah, jadi maksudnya gimana kok? Apakah setelah zaman Kisah Para Rasul, zaman sekarang, Roh Kudus itu dengan tanda-tanda? Beda dengan PL? Jawabannya tidak. Jawabannya begini. Jadi gimana kok? Yang benar tuh konteks PL atau PB kok? Dua-duanya benar. Dua-duanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja dengan label, oh ini PL, ini PB. Seakan-akan ketika di PL, terus masuk ke PB, terus cara bekerja PL Roh Kudus tinggalin. Dia pakai cara kerja baru di PB. Wah, karena ini zaman baru nih. Tidak. Roh Kudus tetap pribadi yang sama dengan cara kerja yang sama. Dia akan melihat konteks, melihat situasi. Ya. Ada masa di mana dia menggunakan tanda-tanda. Ada masa Roh Kudus diam dan menghinggapi dengan prestasi hidup. Contohnya apa? Contohnya ketika jemaat mula-mula, teman-teman. Udah paling benar itu, paling persis kayak Perjanjian Lama. Apakah mereka ada mujizat? Ada. Ada yang tiba-tiba ketika dimasukin ke minyak panas ya, mau dibunuh orang Roma kan, itu ceritanya si Yohanes ya. Yohanes itu ceritanya dia mau dimasukin ke minyak panas sama Kaisar, aku lupa namanya, kalau ada yang ingat boleh chat ya. Mau dimasukin ke minyak panas, dia nggak mati. Dia hidup di minyak panas. Mirip cerita si Daniel kan, hidup di minyak panas. Wah, akhirnya dia dikeluarkan dari minyak panas, dia diasingkan ke pulau Patmos. Makanya si Yohanes itu ada di pulau Patmos. Ada lagi versi lain, Yohanes diracun nggak mati, ya banyak cerita lah. Tapi intinya Yohanes di pulau Patmos aja, udah. Nggak tahu ceritanya gimana, terserah lah ya. Yang penting dia nggak mati, dia bisa ke pulau Patmos. Nah, mereka ada nggak ngalamin mujizat? Ada. Tapi masih ingat teman-teman, nggak semuanya ngalamin mujizat ketika mereka akan dibunuh. Banyak orang Kristen mula-mula yang nggak mengalami mujizat. Tapi mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka melalui kematiannya. Mereka nggak mengumpat pemerintah, mereka nggak menyangkal iman mereka,
mereka mengasihi orang lain, membagi hartanya pada orang lain. Ya kan, Kisah Para Rasul pasal 3 ya. Jemaat mula-mula itu terkenal dengan itu. Kehidupannya yang sosialis. Sosialis. Nggak ada satupun yang punya harta milik sendiri. Nggak kapitalis mereka. Tapi mereka sangat sosialis. Semuanya ditaruh di kaki Rasul, dibagiin bareng-bareng, dibagiin rata. Tuh, lihat. Itu komunis banget, sosialis banget, teman-teman. Ya. Bahkan negara Korea Utara yang hari ini pun masih kelihatan kapitalis ketimbang jemaat mula-mula. Itu sosialis banget. Itu baru komunis yang benar, dalam arti sangat mengutamakan komunitas ya. Bukan kita mau jadi orang komunis ya, terus meninggalkan Pancasila. Enggak, itu bukan maksudnya. Komunis di sini maksudnya orang yang sangat bertumpu pada komunitas. Sangat mencintai komunitas. Sangat hidupnya tuh terbagi buat komunitas. Itu sosialis, teman-teman. Sosialis komunal gitu lah. Komunis ya. Komunis dalam arti communal, community. Itu altruis bahasa zaman sekarangnya. Ya kan? Gitu. Kok bisa sih hidup kayak begitu? Bisa bagi-bagi hartanya, rela kehilangan semua harta, bagi ke orang lain, bagi ke orang miskin, kok bisa? Itulah kepenuhan roh. Jadi kalau hari ini teman-teman, kamu nggak berbahasa roh, teman-teman nggak bisa doain orang terus sembuh, malah ketika kamu tumpang tangan malah orang itu meninggal, ya jangan sedih teman-teman, ya jangan sedih. Ketika kamu bisa punya hati bagi uang ke orang, bagi waktu ke orang, pengen dengerin cerita orang, rela duduk berjam-jam buat dengerin curhat temenmu supaya dia lebih tenang, supaya dia lebih lega, itu pun kepenuhan roh. Itu pun karya roh dalam dirimu. Nggak semua orang punya karunia mendengar loh. Capek mendengarkan orang loh. Duduk diem, dia curhat, dia nangis-nangis. Belum nangisnya nggak jelas, kita mesti tepukin bahu dia. Ya sabar ya. Oh itu nggak gampang teman-teman. Apalagi kalau ketemu anak SMA, anak SMP yang masih sangat labil. Waduh, mendengarkan tuh nggak gampang. Nah kalau kita bisa mendengarkan, kita bisa melayani mereka dengan kasih, membagi apa yang kita punya, itu pun kepenuhan roh. Tanpa roh kita nggak mungkin ngelakuin itu. Ada amin? Amin ya. Nah, jadi teman-teman jangan melihat sebuah hal dengan spektakuler, tapi lihatlah dengan buahnya. Apakah buah itu merupakan buah roh? Kalau itu adalah buah roh, maka apa yang kau kerjakan itu adalah bentuk dari kepenuhan roh dalam dirimu. Misalnya kau makin mengasihi orang, kau makin bisa mengendalikan diri, kau makin sabar, ya kan? Itu tuh buah roh kan? Nah, ketika ada buah roh, nggak mungkin kamu nggak kepenuhan roh. Pasti kamu kepenuhan roh. Tapi kepenuhan rohnya bukan kejang-kejang. Itu pengertian yang salah. Kejang-kejang, nangis-nangis, ketawa-ketawa kayak orang gila gitu kan. Wah, gila, Roh Kudus memenuhi aku. Wah, gila. Itu zaman dulu mungkin ada ya. Mungkin di konteks tertentu ada. Tapi di hari ini hampir nggak ada lagi kita temuin. Dan itu tidak menjadi tanda sama sekali. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kepenuhan roh atas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerimanya. Jadi teman-teman nggak akan bisa kepenuhan roh. Roh Kudus nggak akan bisa hinggap dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, kalau kita nggak menyediakan diri kita untuk di-upgrade sama Roh Kudus. Makanya siapin diri kita buat di-upgrade. Ya, kapasitas kita masih gede. Jangan sampai kita di satu titik begini. Ketika kita disuruh Tuhan untuk mengerjakan satu hal yang nilainya 30, kita mampu. Tapi kalau udah sampai 70, 80, aduh Tuhan, di sini aku nggak mampu Tuhan. Contoh paling gampang tuh mengampuni, teman-teman. Aduh Tuhan, dulu aku bisa ngampuni dia karena kesalahannya nggak terlalu fatal Tuhan. Tapi buat yang satu ini parah banget, kamu nggak bisa ngampuni dia. Nah, ketika kita bilang aku nggak bisa, itu berarti kita nutup kapasitas kita. Dan kita nggak pernah bisa punya kapasitas kepenuhan roh yang benar-benar penuh dalam hal mengampuni. Atau dalam konteksnya kesabaran ya, kasih pengampunan. Nggak bisa. Teman-teman nggak bisa penuh. Paling setengah atau seperempat. Maksudnya nggak bisa full gitu, nggak seperti yang Tuhan inginkan. Makanya siapin diri kita buat di-upgrade. Jadi kalau teman-teman malam ini belajar doktrin Roh Kudus, nggak cuma tahu tentang Roh Kudus itu sama Allah Bapa sama Anak tuh gimana sih? Ya itu penting. Tapi jangan lupa, kalau engkau belajar tentang Roh Kudus, maka engkau harus siap dirimu dipenuhi oleh Roh. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh, itu orang yang siap di-upgrade kapasitasnya. Yang namanya upgrade tuh nggak enak. Sakit, susah, capek. Karena kita keluar dari zona nyaman.
Ya kan? Nah, siapkan dirimu. Itu jadi pelajaran penting malam hari ini. Kepenuhan roh pasti bertalian dengan tugas Bapa. Jadi nggak mungkin orang melakukan mujizat ya, terus dia bernubuat itu nggak buat kepentingan Bapa, itu bohong, itu nabi palsu. Nabi palsu, nggak mungkin. Ya, terus nggak mungkin orang kepenuhan roh itu bukan buat kemuliaan Tuhan tapi kemuliaan diri sendiri. Kayaknya enggak. Dipercayakan kepada mereka yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ini sudah jelas. Dan yang terakhir, Allah menginginkan kepenuhan roh secara permanen. Jadi dia nggak pengen kita tuh cuma sekedar kesurupan roh ya. Kesurupan roh. Aku pakai kata kesurupan ya. Bukan maksudnya ada kesurupan roh, enggak. Tapi maksudnya kesurupan roh tuh gini. Kalau lagi KKR, lagi retreat aja, waduh kita penuh dengan Roh Kudus kan. Selalu kita ngomong aja rasanya kayak dikit-dikit shalom, haleluya gitu kan kalau retreat ya. Wih, 3 bulan pertama itu komunitas rame kalau retreat. Ya kan? Kalau di home tuh dulu gitu RYC. Kalau habis kita Youth Bible Camp, pulang itu rame. 3 bulan tuh rame komsel. Yang dulunya sebelum retreat itu satu komsel cuma 10 orang, setelah retreat itu bisa 20-30 orang. Oh, semuanya cari home. Tapi setelah 6 bulan teman-teman, ternyata ketahuan siapa yang kesurupan. Yang cuma kesurupan sama yang benar-benar kepenuhan roh itu ketahuan. Wah, yang mulai kesurupan roh tahu nggak apa? Nanti mulailah dia tersandung dengan kelompok. Dia bilang, aduh, gue nggak bisa di sini lagi karena orang sini nggak cocok sama gue. Gue kayaknya nggak diberkati, nggak bertumbuh deh bro. Ya kan? Ya bukan berarti gue bilang kalau lo ngomong nggak bertumbuh lo kesurupan roh, enggak. Tapi maksudnya gini loh, dia tuh cari banyak alasan supaya mau keluar dari komunitas. Dia mau kembali ke hidupnya yang lama. Banyak alasannya. Mau balik ke kehidupan yang lama. Nah, gue jadi nanya gini, waktu lu nangis di retreat, waktu lu di altar call nangis-nangis pengen berubah, itu apa? Ya gue ngerti kita bisa jatuh lagi. Tapi kalau lu cari alasan supaya lu benar-benar bisa keluar, supaya lu bisa benar-benar lepas dari kerjaan rohani, aktivitas rohani, supaya lu nggak dituntut sama nurani lu, itu udah pertanyaan besar. Karena gue nemuin fenomena itu teman-teman di pelayanan anak muda. Ada berapa anak muda yang pengen benar-benar nggak mau ke gereja, nggak mau ngelayani, dengan alasan begini, aduh gue kayaknya lagi nggak fit deh, gue nggak pelayanan dulu ya. Oke, kalau memang nggak fit, nggak pelayanan dulu, boleh. Tapi habis itu mau berapa lama nggak fitnya? Kadang-kadang nggak fit ini jadi alasan supaya dia benar-benar nggak ikut kegiatan rohani, terus dia nggak merasa tertuduh, dan dia bisa ngelakuin dosa. Ya kan? Kan kalau ngelakuin dosa terus khotbah, ngelakuin dosa terus WL kan tertuduh hatinya. Jadi dia mending keluar dari kegiatan rohani, biar dia bisa buat dosa lebih nggak tertuduh. Nah ini yang jadi salah. Jangan sampai kita, itu tadi, bahasa gue kesurupan roh. Kesurupan itu kan sementara. Sementara kita panas, tapi ntar kita dingin. Oke, kita ngerti kita bisa jatuh. Tapi ingat teman-teman, waktu kita hari ini terus naik nih, lagi kuat-kuatnya nih, lagi benar-benar semangat-semangatnya nih. Terus maintain, terus pelihara semangat kita. Terus kobarin semangat kita. Jangan sampai kita drop. Kalau kita drop gimana? Temuin support system. Cari teman-teman, cari komunitas, cari mentor. Apapun lah, sebutlah. Support system yang bisa bikin kita ingat kembali lagi. Dan tentunya Roh Kudus akan bantu kita. Pasti. Yang penting hati kita jangan pengen berkubang dalam dosa aja deh. Itu yang paling penting. Kalau hati kita udah pengen berkubang dalam dosa dengan menghindari aktivitas rohani, supaya kita nggak tertuduh, itu udah ciri-ciri kita yang lari dari Tuhan. Nah, jangan sampai kita di situ. Jangan sampai kita ke situ. Jatuh, oke, bangkit yuk. Cari support system supaya kita bisa kuat, ya. Oke, gitu aja sih. Mungkin nggak bisa terlalu dalam tentang Roh Kudus karena waktunya juga terbatas. So sorry banget. Ada peserta yang mau nanya tapi takut. Langsung aja, bro. Siapa ini? Jangan takut, aku bukan Tuhan. Kita diskusi, bukan nanya nih. Oke, jangan sebut nama ya. Roh Kudus itu apakah hadir dalam hidup orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus atau tidak? Waduh. Apakah Roh Kudus hadir dalam hidup orang yang percaya? Apakah Roh Kudus hadir di dalam hidup orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Terbatas. Jawabannya terbatas. Roh Kudus tuh hadir di mana-mana. Nggak bisa dibatasi dengan label Kristen atau non-Kristen. Tapi buat yang Kristen, Roh Kudus bekerja bisa lebih luas. Karena punya landasan firman di pikirannya. Roh Kudus bisa bekerja lebih dalam. Tapi buat yang non-Kristen kan nggak ada landasan firman. Roh Kudus nggak bisa bekerja dengan dalam. Nggak bisa lebih luas. Jadi jawabannya terbatas. Ya.
Nah, bagaimana cara Roh Kudus menuntun orang yang tidak percaya, sedangkan orang yang tidak percaya itu tidak belajar kebenaran? Oh, yaitu caranya Roh Kudus. Memang caranya unik. Bisa lewat hati nurani dia, ya kan? Meskipun dia nggak belajar kebenaran, tapi dia bisa misalnya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Roh Kudus ajarin dia. Roh Kudus tuntun dia ke orang Kristen misalnya, dia belajar. Atau Roh Kudus ajarin dia melalui kehidupannya sendiri. Bisa juga. Jadi banyak cara. Jadi kalau ditanya bagaimana cara Roh Kudus menuntun orang yang tidak percaya, sedangkan orang yang tidak percaya itu tidak belajar kebenaran, itu sangat unik. Sangat unik caranya. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang pakai cara spektakuler, ada yang pakai cara yang biasa. Ya, spektakuler itu misalnya kayak teman-teman pernah dengar nggak? Ada orang yang ketika doa sembahyang menurut agamanya, tiba-tiba ngeliat Yesus. Ya, pernah dengar ya gitu-gitu ya. Nah, itu cara Roh Kudus tuh bisa. Dia nggak pernah belajar kebenaran. Orang dia di Pakistan, di Afghanistan, ya kan? Nggak, gimana mau dengar Yesus? Alkitab aja nggak ada di situ. Nah, Yesus tiba-tiba menampakkan diri depan dia. Itu pekerjaan roh juga. Itu caranya menuntun dia kepada kebenaran. Bisa begitu, yang spektakuler. Tapi bisa juga sih biasa-biasa. Ada juga. Contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya Yesus, terus hidup berdampingan dengan orang Kristen. Kayak kita di Indonesia lah. Orang Kristen berdampingan dengan orang non-Kristen. Nah, mereka belajar dari hidup kita. Apa sih orang Kristen lakuin? Itu Roh Kudus ngajarin mereka dari situ. Paling tidak agar mereka tidak menghina Yesus dan tidak melukai sesama. Supaya mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Gitu. Ya, jadi caranya sangat unik. Gitu, bro ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Nggak sebut nama. Janji deh. Jadi kalau untuk orang tidak percaya itu bersifat temporer ya kok. Mana ya? Temporer dalam arti ada momen-momen tertentu Roh Kudus bekerja, iya. Tapi sebenarnya gini loh. Balik ke tadi ya. Kita tuh nggak bisa memisahkan dengan mutlak apa yang temporer, apa yang permanen ya. Apa yang temporer, apa yang tidak menetap. Apa yang temporer, apa yang permanen. Nggak bisa dipisahin ini. Nggak bisa dipisahin sangat tajam. Karena gini, Roh Kudus itu kan omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Berarti dia juga hadir di dalam kehidupan orang non-Kristen. Benar nggak? Kalau Roh Kudus nggak hadir di kehidupan orang non-Kristen, berarti dia nggak omnipresent. Itu kan logikanya. Benar nggak? Jadi kalau ditanya, jadi dia nggak temporer dong. Jadi dia temporer dong dalam kehidupan orang non-Kristen. Dia selalu bersama dengan semua orang. Cuma bedanya gini loh. Ada orang yang bisa dituntun dengan kualitas 90. Tapi ada yang cuma bisa 30 atau 20. Terbatas. Ya udah, segitu doang. Jadi bagi orang nggak percaya, ya terbatas pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagi orang percaya, yang punya landasan kebenaran, itu lebih luas. Jadi luas sempitnya yang jadi masalah. Bukan temporer atau permanennya, bro ya. Gitu. Karena Roh Kudus itu omnipresent. Kalau dia omnipresent, berarti harusnya untuk dia nggak ada yang temporer, apa ya? Dia nggak bisa dipisahin benar-benar antara temporer sama permanen gitu, nggak bisa. Dia itu temporer sekaligus permanen. Nah, ingat tadi logika berteologi itu nggak bisa biner ya, nggak bisa biner, nggak bisa kalau A B gitu. Kalau nggak hitam putih, nggak bisa. Gitu ya. Dia tuh ada mungkin bisa opsi ketiga. Gitu ya, kok bisa nggak kebenaran roh itu dibilang cara pandang pengertian kita akan firman mulai lengkap? Bisa, betul. Kebenaran roh itu termasuk dimulai dengan cara pandang firman kita yang lengkap. Makin kita lengkap, makin kita punya kasih, pasti dong. Dan kasih itu buah roh. Dan kalau kita punya buah roh, pasti kita kepenuhan roh. Gitu. Jadi gitu ya logikanya. Jadi kalau lu punya buah roh teman-teman, misal lu punya kasih, punya kesabaran ya, itu pasti pekerjaan roh gitu. Itu pasti kepenuhan roh, berangkat dari kepenuhan roh. Ya, nggak mungkin lu tiba-tiba bisa baik gitu ya. Lu sabar, lu punya kasih, makin kasih lu makin dalam, makin hari belajar firman gitu kan. Tapi itu bukan dari Roh Kudus, dari setan. Nggak mungkin. Itu pasti dari Roh Kudus. Gitu. Jadi udah pasti dari Roh Kudus. Makanya ukurannya orang kepenuhan roh apa enggak, gampang. Lihat aja hidupnya. Berbuah nggak hidupnya? Kalau berbuah, udah dia pasti kepenuhan roh.
Kalau dia sama orang yang nyakitin dia bisa ngampunin cepet, rela bagi hidupnya, rela bagi hartanya. Oh, itu orang kepenuhan roh. Oh, tapi kan roh bisa aja motivasinya salah kok. Nah, motivasi kan masalah hati sama Tuhan. Ya udahlah, kita nggak usah ribut lah. Ya kan? Itu orang lain sama Tuhan. Nah, tapi kalau diri kita kan kita tahu nih motivasi kita apa. Nah, kalau motivasi lu benar ketika melakukan sesuatu karena lu mau berbagi hidup, bagi harta, ya kan? Nah, terus hati lu benar-benar tulus, berarti itu kepenuhan roh. Gitu. Jadi benar-benar kepenuhan roh itu. Jadi nggak perlu ragu. Kok kalau aku buat baik sama orang, ini kepenuhan roh nggak kok ya? Ini dari Roh Kudus bukan ya? Lo uji aja. Itu buah roh bukan? Itu merupakan kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nggak bagus nggak? Kalau bagus itu dari roh. Gitu. Meskipun nggak langsung roh ngomong, bantu tuh orang, dia lagi susah, tolong ya. Enggak. Tapi itu pasti buah roh gitu. Oke, gitu ya. Oke, waktu udah habis ya. Oke, terima kasih. Waktunya udah habis. Ya, oke, aku tutup dalam doa ya. Oke, teman-teman. Jadi singkat kata ceritanya, hari ini kita belajar kristologi dan belajar pneumatologi. Kristologi itu kita belajar bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia sudah ada sejak awal dan dia bisa menjadi contoh, jadi teladan. Ya, jadi nggak salah kalau goal dari kekristenan adalah menjadi seperti Yesus. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingatlah, apakah itu seperti Yesus? Itu ukurannya. Dan ketika kita belajar Roh Kudus, teman-teman tadi, Roh Kudus adalah pribadi yang mewakili Allah Bapa. Ketika dia ada dalam hidup kita, kita pasti punya buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itulah menentukan apakah seseorang punya roh secara permanen, atau dia cuma tadi bahasa gua ya kesurupan roh gitu ya. Apakah buah roh dalam diri dia permanen terus-menerus atau tidak? Itulah menjadi ukuran. Nah, milikilah buah roh yang permanen, teman-teman. Karena ini menjadi satu panggilan bagi kita semua. Ya, ini panggilan kita jadi orang Kristen. Yuk, kita tutup seri Tritunggal hari ini. Terima kasih buat 3 pertemuan, teman-teman ya. 3 pertemuan yang sangat berharga. 4 deh. 4 ya, 4 apa 5 sih? 4. Sorry, 1 minggu kemarin nggak ada kan. Thank you banget. Aku sorry banget kalau ada salah ngomong. Atau mungkin ada yang nyinggung teman-teman, bikin nggak enak. Aku minta maaf banget. Minta maaf. Atau mungkin ada yang salah, ada yang kurang, aku minta maaf juga. Semoga nanti bisa dilengkapi di lain waktu ya. Semoga teman-teman bisa lanjut nanti. Kita mungkin akan ketemu di kelas identitas gender dan seksualitas. Karena aku lagi tekunin di situ. Nanti ada di situ kalau nggak salah. Kita belajar tentang itu. Jadi sampai ketemu di kelas selanjutnya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini dan malam-malam sebelumnya ketika kami bisa belajar bersama di School of Theology ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan apa yang sudah kami terima, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa. Berkati semua tim 180, semua pemimpinnya, semua jajarannya. Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke.